Jarang diketahui, mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri. Kita sering sekali mendengar anjuran untuk mengirim surah Al-Fatihah. Untuk orang tua, untuk guru, untuk para wali, bahkan untuk arwah saudara yang telah berpulang. Tapi, pernahkah engkau berpikir untuk mengirim Al-Fatihah kepada dirimu sendiri? Ya, mungkin terdengar aneh. Tapi tahukah engkau? Mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri adalah salah satu rahasia spiritual yang jarang diketahui. Dan diam-diam, bisa menjadi bentuk doa paling tulus dari hati yang sedang mencari ketenangan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Surah Al-Fatihah disebut umul kitab, induk dari seluruh Al-Quran. Setiap ayatnya adalah pintu, setiap katanya adalah doa. Ketika engkau membaca, Bismillahirrohmanirrohim, sesungguhnya engkau sedang memanggil kasih dan rahmat Allah agar meliputi hidupmu. Ketika engkau mengucap, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau sedang mengakui bahwa selama ini, hanya kepada Allah engkau menyembah. Dan hanya kepadanya engkau meminta pertolongan. Sahabatku, bayangkan jika ayat-ayat ini bukan hanya dibaca, tapi dihadiahkan untuk jiwamu sendiri. Seolah-olah engkau berkata kepada Allah, Ya Rob, aku persembahkan Al-Fatihah ini untuk diriku, yang sering lelah, yang sering lalai, yang butuh engkau sembuhkan dengan kasih-Mu. Mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri bukan berarti sombong atau egois. Sebaliknya, ini adalah bentuk cinta diri yang berlandaskan iman. Sebab sebelum kita bisa mendoakan orang lain dengan tulus, jiwa kita sendiri harus damai terlebih dahulu. Bayangkan begini, setiap kali kau kirim Al-Fatihah untuk dirimu, itu seperti menyalakan pelita kecil dalam hatimu. Pelita yang menerangi luka-luka batin, menenangkan amarah, dan menghapus rasa bersalah yang sering kita pendam diam-diam. Coba bayangkan, sahabatku, berapa kali dalam hidup ini kita merasa hancur, kecewa, tapi tidak tahu kepada siapa harus mengadu. Maka kirimkanlah Al-Fatihah untuk dirimu. Bacalah perlahan, dengan niat, Ya Allah, jadikan surat ini obat bagi jiwaku, penenang bagi hatiku, dan cahaya bagi langkahku. Mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri? Caranya sangat sederhana, tapi jangan remehkan kekuatannya. Pertama, duduklah tenang, dengan hati yang khusyuk. Bayangkan dirimu di hadapan Allah, dalam keadaan penuh kelemahan. Kedua, niatkan dalam hati, Ya Allah, aku hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini untuk diriku sendiri, agar engkau kuatkan imanku, sembuhkan hatiku, dan limpahkan rahmat-Mu padaku. Ketiga, bacalah Al-Fatihah perlahan, dengan tadabbur di setiap ayat. Jangan terburu-buru, rasakan setiap kalimatnya menyentuh batinmu. Keempat, setelah selesai, tutuplah dengan doa singkat. Ya Allah, dengan berkah Al-Fatihah, jadikanlah aku hamba yang lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepadamu. Lakukan ini setiap kali engkau merasa gelisah, sedih, atau kehilangan arah. Dan saksikanlah bagaimana ketenangan itu datang tanpa harus dicari. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, coba renungkan sejenak. Kapan terakhir kali engkau berdoa untuk dirimu sendiri dengan sungguh-sungguh? Kita begitu mudah mendoakan orang lain, tapi kadang lupa bahwa diri ini juga butuh doa. Tulis di kolom komentar,
Kapan terakhir kali kamu membaca Al-Fatihah dengan penuh penghayatan? Dan untuk siapa kamu kirimkan? Barangkali, malam ini, waktunya engkau mengirim satu Al-Fatihah untuk dirimu yang sedang berjuang diam-diam. Dan kalau kamu pernah merasakan ketenangan setelah membaca Al-Fatihah, ceritakanlah di komentar, agar semakin banyak saudara kita yang terinspirasi untuk mengamalkannya juga. Sahabatku, Al-Fatihah bukan hanya bacaan dalam sholat. Ia adalah doa kehidupan. Dan mengirimnya untuk diri sendiri bukanlah hal yang kecil. Itu tanda bahwa engkau mencintai dirimu dengan cara yang Allah ridhoi. Jadi, malam ini, sebelum tidur, bacalah Al-Fatihah dengan niat untuk dirimu. Semoga setiap hurufnya menjadi cahaya yang menuntun langkahmu menuju rahmat Allah. Semoga video ini menjadi pengingat lembut untuk kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang merasakan ketenangan lewat Al-Fatihah. Semoga hatimu selalu dalam lindungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.